Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Masuk hadis ke-29 hingga ke-30. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Hadis ke-29. Mari kita baca dahulu. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nari. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal baita thumma qala ala adullaka ala abwabil khairi saumu junnatun wa sadaqatu tu'fi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naro wa salatur rajuli min jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'lamuna. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu wa dhirwatu sanamihil jihadu. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala thaqilatka ummuka wa hal yukabbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Baik, mari kita takhrij hadis di atas atau hadis ke-29 ini. Sumber hadis kita bisa dapati di dalam Sunan Tirmidzi, Kitabul Iman, bab ma jaa fi dham al-lisan, nomor hadis 2616. Dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwasannya hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Diriwayatkan juga dalam An-Nasa'i
dalam Sunanul Kubro, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibbannya, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Derajat hadis di atas yaitu hasan sahih menurut Tirmizi, dan disahihkan juga oleh Albani dalam Sahih Tirmizi. Dan Al-Hakim menyatakan sahih ala syartil Muslim, dan disetujui juga oleh Az-Zahabi. Perawi sahabat hadis di atas yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mari kita artikan hadis di atas. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudakhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala, beliau bersabda, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar atau yang agung. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alaihi. Namun itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajjul baita, dan menunaikan haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tu'fi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naro. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan air. Sebagaimana air memadamkan api. Wa shalatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seorang laki-laki di tengah malam. Tsumma tala, kemudian beliau membaca ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Hatta balagha ya'lamun, yaitu mereka mengetahuinya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dzirwati sanamihi. Maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya? Qultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, ra'sul amril islami, pokok urusan itu adalah Islam. Wa amuduhus salatu, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihadu, dan puncaknya itu adalah jihad. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah aku beritahukan kepadamu yang menjadi kendali seluruh itu? Qultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, maka beliau memegang lisannya. Tsumma qala, dan beliau berkata, kuffa 'alaika hadza, tahanlah ini atau tahanlah lidahmu ini. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi,
Apakah kami akan dihukum karena apa yang kami ucapkan? Faqala, beliau bersabda, Sakilatska ummuka, celakalah engkau wahai anak ibumu. Atau kamu maksudnya gitu ya. Wahal yukabbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa khosaidu alsinatihim. Dan tidaklah manusia dijatuhkan ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, kecuali karena hasil panen atau hasil dosa dari lidah mereka. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala, dan dia berkata, haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis di atas adalah wasiat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, mencangkup pokok-pokok agama, yaitu ajaran pokok seperti tauhid, salat, zakat, puasa, dan haji. Pintu kebaikan dari puasa, sedekah, dan sholat malam. Akarnya agama adalah Islam, salat sebagai tiangnya, dan jihad sebagai puncak amal itu. Kunci keselamatannya menjaga lisan, karena lisan adalah sebab besar seseorang masuk neraka. Masuk ke hadis 30. Mari kita baca dahulu. An Abi Tha'labata al-Khushani Jurthum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Haditsun hasanun rawahu ad-Darul Qutni wa ghairuhu. Mari kita takhrij dahulu hadis ke-30 di atas sini. Sumber hadis bisa kita temui di dalam Sunan Darul Qutni. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubronya. Dan dinukil juga oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Status hadis di atas dinyatakan hasan oleh Ibnu Rajab dalam syarahnya, As-Suyuti dan di dalam Jami' Ushagirnya. Hadis ini mursal pada sebagian sanadnya, namun dikuatkan dengan jalur-jalur lain, sehingga statusnya hasan li ghairihi menurut mayoritas ulama hadis. Perawi utama atau perawi sahabat dalam hadis di atas ini yaitu Abu Tha'labah al-Kusaini al-Jurthum bin Nashir. Ini nama sahabat yang jarang ya kita temui atau kita dapati. Itu. Baik, mari kita artikan hadis ke-30 ini. An Abi Tha'labata al-Khushani Jurthum bin Nashirin radhiyallahu anhu, dari Abu Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla farada faraidha fala yudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan
fala ta'taduha, dan dia telah menetapkan batas-batas, maka jangan kalian langgar. Wa harrama asya'a fala tangtahiquha, dan dia telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian langgar juga. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatsu anha, dan dia diam dari beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian mencari-carinya. Haditsun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Hadis ini yaitu hasan, diriwayatkan oleh Daraqutni dan yang lainnya. Hadis di atas mengandung prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Allah telah mewajibkan berbagai ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, maka jangan ditinggalkan. Allah menetapkan batas-batas seperti halal dan haram, aurat, adab, dan muamalah, maka jangan dilanggar atau dilampauinya. Allah mengharamkan hal-hal seperti zina, riba, dan khamar, maka jangan diterjang. Allah diam dari hal-hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam syariat, bukan karena lupa, tapi sebagai rahmat, maka jangan terlalu mencari-cari atau mempersempitnya. Nilai penting yang kita bisa ambil dari hadis di atas: Islam datang dengan aturan, tapi juga dengan kasih sayang, termasuk membiarkan sebagian hal tidak dijelaskan secara rinci agar tidak memberatkan umat. Larangan berlebih-lebihan dalam mencari-cari hukum terhadap hal-hal yang Allah diamkan kecuali jika dibutuhkan. Prinsip mengikuti syariat dan menahan diri dari sikap berlebihan. Wallahu a'lam bissawab.